pendapatan penduduknya sederhana. Nah, Afrika Selatan sendiri memiliki masalah kesehatan yang disebut sebagai triple burden of malnutrition. Afrika Selatan memiliki 3 beban malnutrisi. Yang pertama ada stunting, obesitas, defisiensi mikronutrien. Yang pertama ada stunting. Stunting merupakan gagal tumbuh kembang anak akibat kekurangan gizi kronik pada masa kehamilan sebelum HPK. Di Afrika Selatan, prevalensi stunting menurun dari tahun 2016 sampai 2019. Di 2019 menurun sampai 14,2% dari 27% pada tahun 2016. Yang kedua yaitu adalah defisiensi mikronutrien, terutama pada vitamin A dan zat besi pada anak usia 5 tahun. Nah, anak-anak yang kekurangan vitamin A beresiko lebih tinggi kematian diakibatkan oleh diare, campak, dan HIV. Sementara mereka yang kekurangan akibat zat besi itu berada pada peningkatan resiko morbiditas, obesi, dan perkembangan yang buruk. Meskipun defisiensi vitamin A dan zat besi telah menurun dari waktu ke waktu sebesar 43,6%, anak-anak mengalami defisiensi vitamin A pada tahun 2012 dan defisiensi zat besi sebesar 45% pada tahun 2005. Anemia dan status zat besi seorang anak telah membaik dan pada tahun 2012 prevalensi telah menurun dari tahun ke tahun dari 10,7%, 8,1%, dan 1,9%. Lalu yang ketiga adalah obesitas atau overweight. Afrika Selatan merupakan salah satu negara paling gemuk secara global, yaitu sebesar 19 juta orang dewasa mengalami obesitas atau peningkatan berat badan. Terutama pada wanita, meningkat resikonya dengan prevalensi obesitas selama 1 dekade dari 27,4 menjadi 39,2%. Krisis ini tidak hanya mempengaruhi untuk orang dewasa, melainkan anak-anak dan remaja yang memiliki riwayat penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Penting untuk mencegah stunting, kelebihan berat badan atau obesitas, kekurangan zat gizi, dan defisiensi mikronutrien. Di mana masa kanak-kanak adalah masa yang sangat kritis. Gizi kurang merupakan pendorong utama dari kematian dan morbiditas bayi dan anak-anak. Meskipun hanya 4%, kematian balita yang disebabkan secara langsung oleh gizi buruk akut pada tahun 2015. Kekurangan zat gizi dapat meningkatkan kematian anak yang disebabkan oleh gangguan neonatologi dan penyakit tidak menular. Apa sebenarnya penyebab utama kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada anak di Afrika Selatan? Yang pertama yaitu faktor makanan. Sebagian besar anak usia di bawah 2 tahun mengonsumsi makanan tidak sehat, seperti makanan manis sebesar 26%, minuman manis sebesar 13%, dan makanan asin ringan sebesar 32%, yang mana menempatkan mereka pada resiko obesitas. Banyak faktor biologis yang terkait dengan perkembangan obesitas dan juga kelebihan berat badan. Yang pertama yaitu kondisi seperti obesitas. Susu formula juga dikaitkan dengan perkembangan kelebihan berat badan dan juga obesitas, karena susu formula mengandung protein yang lebih tinggi daripada ASI, yang mana berkontribusi pada percepatan pertumbuhan dan obesitas pada bayi. Faktor yang kedua yaitu transisi pola makan dan peran sistem pangan. Di Afrika Selatan, tren peningkatan obesitas dan juga pengerjaan terus-menerus terjadi, yang merupakan konsekuensi dari peningkatan makanan olahan. Makanan olahan tinggi gula, garam, lemak tidak sehat, serat, dan juga mikronutrien yang dicampur dengan zat adiktif, yang dimana berfungsi untuk memperpanjang umur simpan. Makanan ultraolahan yang diformulasikan agar terlalu enak dan membentuk kebiasaan, yang mana menyebabkan penambahan berat badan yang cepat. Hal ini dapat membuat anak-anak rentan terhadap obesitas, diabetes, dan penyakit autoimun. Pemerintah setempat tentunya tidak hanya diam saja. Pemerintah di Afrika Selatan telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program pendukung untuk mengatasi masalah triple burden of malnutrition. Pemerintah di Afrika Selatan melakukan kebijakan-kebijakan dan program pendukung. Yang pertama, mendorong kebutuhan asupan gizi. Yang kedua, mendukung ibu hamil untuk memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan pertumbuhan anak. Yang keempat, melakukan program perlindungan sosial dan makanan. Yang kelima,
mengurangi jumlah gula dan minuman yang bermanis. Selanjutnya, yang keenam, memberikan suplemen vitamin B12. Yang ketujuh, melakukan program gizi di sekolah. Dan yang terakhir, mensubsidi makanan yang bergizi. Pemerintah di Afrika Selatan menawarkan Child Support Grant atau disebut dengan CSG. Ditawarkan kepada lebih dari 12 juta anak yang berasal dari rumah tangga menengah ke bawah. Pemerintah di Afrika Selatan merekomendasikan penyediaan perlindungan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Kami mahasiswa gizi Universitas Shahid mendukung program pemerintah di Afrika Selatan untuk mengatasi Triple burden of malnutrition.